Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Najamulida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting yang dengan materinya itu subnetting prefix. Nah, yang pertama itu IP address. IP address itu terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 atau IP versi 4 dan IPv6 atau IP versi 6. Nah, kali ini kita akan bahas IPv4. IPv4 itu jumlahnya itu 32 bit dan memiliki oktet, yaitu ada 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Nah, itu oktetnya, dan angkanya itu dari 0 sampai 255. Nah, tidak ada yang -1, -2, ataupun lebih. Misalkan dari 256, 257, atau 25 atau 270. Tidak ada. Ya, selalu dari 0 sampai 255. Nah, di sini kita contoh punya IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, sebenarnya itu teman-teman nggak harus IP-nya itu harus itu, bisa bebas. Namun kali ini kita akan pakai IP-nya itu yang itu. Nah, untuk penulisan IP address itu, yang benar itu memakai /24, itu seperti ini. Nah, apa sih /24 ini? /24 ini namanya itu prefix. Yang artinya itu total IP yang bisa dipakai. Nah, itu. Untuk mencari total IP-nya itu kita harus belajar yang namanya itu subnetting. Nah, total IP-nya itu kita akan cari subnet mask, terus IP network, IP broadcast, dan yang terakhir itu IP range. Untuk total IP-nya memakai rumus yang mudah, yaitu kita pakai rumus 32 dikurang prefix. Nah, prefix itu yang tadi sudah dijelaskan, prefix itu yaitu /24, yaitu total IP yang bisa dipakai. Jadi 32 dikurang prefix yaitu tadi /24 atau 24 sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu kita masukkan 2/8. Kenapa 2 pangkat? Karena emang dari sananya sudah begitu. Dan kenapa 8? Karena 8 itu hasil dari 32 dikurang 24. Ini kita masukkan dulu ya, 2/8 sama dengan 256. Nah, ini udah 256. Nah, itu dari 0 sampai 255. Nah, ini total IP yang dipakai untuk /24. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi tentang subnet mask. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnet mask, IP network, IP broadcast, dan terakhir IP range. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang subnet mask. Subnet mask adalah angka yang berfungsi memisahkan bagian jaringan dan bagian perangkat atau host dalam sebuah alamat IP. Ia bekerja seperti batas wilayah yang menunjukkan seberapa besar jaringan dan berapa banyak perangkat yang bisa masuk di dalamnya. Contohnya itu subnet mask 255.255.255.0, artinya 24 bit pertama untuk jaringan dan 8 bit terakhir untuk perangkat. Yang kedua itu adalah IP network. Apa sih IP network? IP network adalah alamat yang menunjukkan identitas sebuah jaringan. Alamat ini selalu berada di awal rentang alamat dalam satu subnet dan tidak dapat digunakan oleh perangkat. Misalnya pada jaringan 192.168.1.0/24, alamatnya itu 192.168.1.0 adalah IP network. Yang ketiga itu adalah IP broadcast. Apa sih IP broadcast? IP broadcast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat di dalam satu jaringan secara bersamaan. Alamat ini selalu berada di akhir rentang alamat. Contohnya pada jaringan 192.168.1.0/24, alamat broadcast-nya itu adalah yang ini.
Dan yang terakhir itu adalah IP range. Apa sih IP range itu? IP range adalah rentang alamat yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer, printer, atau server dalam satu jaringan. Rentang ini berada di antara IP network dan IP broadcast. Contohnya itu jaringan 192.168.1.0/24 dan IP range itu yang bisa digunakan itu ini. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencari total IP. Kali ini kita akan mencari subnet mask. Subnet mask itu sama saja seperti prefix untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco itu memakai konfigurasi subnet mask. Kalau untuk Winbox itu memakai prefix. Dan untuk Windows itu memakai subnet mask. Nah, jadi teman-teman, subnet mask juga sama saja antara prefix dan subnet mask. Kita langsung saja pada rumus untuk mencari subnet mask. Kita langsung saja pada rumusnya untuk mencari subnet mask itu. Subnet mask itu adalah 256. 256 itu hasil dari 0 sampai 255 dikurang sama hasil 256 yang ada di sini, 2/8. Nah, sama dengan hasilnya itu 0. Nah, untuk penulisannya itu yang diganti itu adalah ujungnya saja 0, kayak gini. Contohnya 255.255.255.0. Nah, yang diganti itu hanya 0-nya saja. Dan terakhir itu adalah IP range. IP range itu di sini setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network itu adalah kan di sini 0, berarti setelah IP network angkanya angka 1. Dan sebelum IP broadcast berarti 254. Nah, jadi kita udah menemukan total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast, dan IP range. Di sini juga aku ada soal yaitu 172.168.5.1/26. Oke, nah di sini sekarang kita akan bahas soal yang di video sebelumnya. Nah, ini soal satu yang ini, dan kita akan cari prefixnya dulu. Prefixnya itu adalah 20/26. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya itu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, kita langsung saja mencari total IP-nya, yaitu total IP-nya itu 32 dikurang prefix, yaitu 32 dikurang 26, yaitu prefix itu 26, sama dengan hasilnya itu adalah 6. Lalu kita akan pangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan hasilnya 64. Nah, itu untuk total IP-nya. Untuk subnet mask-nya itu 256 dikurang 64. 64 itu dari hasil 2 pangkat 6. Hasilnya itu adalah 192. Kita akan buat di bilangan 255.255.255.192. Itu untuk bilangannya. Dan untuk IP network itu adalah 0. Dan untuk IP broadcast-nya itu adalah 64 dikurang 1, yaitu 63. Dan IP range-nya itu adalah setelah IP network, yaitu angka 1, dan sebelum IP broadcast, yaitu 62. Nah, teman-teman perlu diingat juga, untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu hanya IP range. Oke, mungkin itu untuk penjelasan soal yang nomor 1. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 2. Oke, kita akan bahas untuk soal yang kedua. Ya, kita biasa pakai total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita akan cari total IP-nya dulu, yaitu 32 dikurang 27, yaitu prefixnya sama dengan 5. Kita akan pangkatkan
Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Itu untuk total IP-nya. Untuk subnet masknya itu 256 dikurang 32. Hasilnya itu adalah 224. Untuk bilangan subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Itu untuk bilangan subnet masknya. Untuk IP network itu adalah 0 dan IP broadcast itu adalah 32 dikurang 1 yaitu 31. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri untuk slice 27 itu Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri untuk slice 27 itu hanya bisa dari 0 sampai 31 saja. Namun pada soalnya itu bisa dilihat sendiri bawahnya itu 50. Bawah 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcast. Karena untuk slice 27 itu hanya bisa 32 saja IP bisa dipakai. Teman-teman, nah ada yang namanya itu blok subnet. Nah, blok subnet itu adalah untuk lanjutannya misalkan di sini. Blok subnet dari 0 sampai 32. Nah, untuk blok subnet yang keduanya itu adalah 32. 32 ditambah 32 itu adalah 64. Nih, 32 tambah 32 sama dengan 64. Sama dengan 64. Nah, 64 itu dikurang 1 biar menemukan hasil broadcastnya, yaitu adalah 63. Nah, ini udah ketahuan IP broadcast dan IP networknya. Dan untuk IP range-nya itu adalah IP network setelah angka 32 yaitu 31 dan angka IP broadcast sebelum 63 yaitu 62. Nah, teman-teman harus diingat lagi untuk blok subnet yang pertama dan yang kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi ya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang IP private dan IP public. Oke, selanjutnya itu adalah pengertian IP public dan IP private. Selanjutnya itu adalah pengertian IP public dan IP private. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet dan dapat dikenali secara global. Alamat ini unik dan diberikan oleh penyedia layanan internet. Contohnya itu adalah 8.8.8.8. Dan untuk IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal seperti rumah atau kantor dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contohnya itu adalah 192.168.1.10. Oke, sekarang kita akan bahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan di sini contohnya kita punya PC1 terhubung kabel, lalu di tengahnya itu ada switch, lalu terhubung lagi melalui kabel dengan ke PC2, lalu ada ke PC3. Nah, PC1 ini terhubung ke switch terhubung ke PC2, dan switch lagi terhubung ke PC3. Nah, ini tuh menggunakan kabel UTP atau STP. Dan untuk konsep switch itu, misalkan di sini kita PC1 mempunyai alamat IP 192.168.1.1. Untuk PC2 itu 192.168.1.2. Dan PC3 itu IP-nya itu 192.168.1.3. Nah, di sini misalkan untuk slice-nya itu ada 192.168.1.0 slice 27 sama dengan 32 bit yang bisa dipakai. Nah, oke, ini itu untuk blok subnet yang sama. Bisa dihubungkan, bisa saling komunikasi antar PC ya. Ini untuk konsep switch. Untuk router sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, misalkan kita punya kayak tadi lagi, cuman tambahan itu adalah switch terhubung ke router dan terhubung lagi ke PC4. Nah, PC4 itu mempunyai IP yang berbeda, yaitu 192.168.1.70. Nah, untuk router sendiri itu kayak tadi penjelasannya itu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, jadi PC4 itu dengan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC2 yang blok subnetnya juga berbeda. Nah, sampai sini paham ya untuk konsep switch dan router. Oke, sekarang kita akan praktik switch yang kedua.
Oke, yang kedua itu sama, kita butuh, tapi kita butuh 3 komputer. Kita connect-kan ya. Ini ada PC 1, 2, 3, 4, 5. Kita connect-kan dari sini, dari PC ke switch, dari connect lagi dari PC 4 ke switch, connect lagi dari PC 5 ke switch. Oke. Nah, kita akan konfigurasi lagi, yaitu ke desktop, IP configuration, terus IP-nya itu 10.10.10.36. Subnet masknya 255.255.224. X ini desktop, IP configuration, IP-nya itu 10.10.10.37, 35 aja deh, 35. Subnet masknya 255 tadi, 255.224. Oke. Ini tadi berapa ini? 35, berarti ini 34. Ini 10.10.10.34, subnet masknya 255.255.224. Oke, kita cek dulu ya apakah ini nyambung dari 3 ke 4, 4 ke 5, kita cek dulu. Untuk ceknya itu bisa pakai ini, kesini 3 ke 4, sukses. Delete, terus dari 4 ke 5, 4 ke 5, sukses juga. Terus dari 4 ke 3, 4 ke 3, sukses juga. Oke, kita langsung aja ke praktik router ya. Oke, kita langsung ke device, network device. Router ini bisa pakai yang mana aja routernya, tapi kali ini kita pakai yang paling kanan, paling ujung. Kita pakai yang ini di sini, terus kita connect-kan dulu dari switch ke router, dari router ke switch. Nah, terus kita ke config dan ke flash ethernet. Nah, si FA ini tuh namanya interface ya. Nah, kita langsung aja ke flash ethernet yang pertama. Nah, kita nyalain dulu on-nya biar nanti tuh si merah-merah ini tuh akan berubah menjadi hijau. Kita on, IP configuration-nya itu 10.10.10.1. Subnet masknya itu sama kayak tadi, 255.255.224. Oke, kita ke subnet yang kedua, onin juga, terus kita pakai 10.10.10.33, enter, mulai dia berubah sendiri. Oke, X. Nah, teman-teman, untuk ini itu namanya itu IP gateway ya, IP gateway namanya itu. Jadi nanti itu kita akan masukin ke komputernya, kita masukin aja ya. Ini apa? Maaf ya. Oke, kita langsung ke PC-nya, masukin ke gateway-nya. Kita ke IP configuration, kita masukin di default gateway. Oke, ini udah masuk. 1, terus ini juga 1 udah masuk. Terus jangan ada PC 3. Kita ke sini. Tadi itu berarti
10.10.10.33. Oke, X kita ke sini. Sepuluh titik 33 X ke yang PC 5 terakhir sama juga 10.10.10.33. Nah, kita akan cek ya, ini udah berubah semua jadi hijau semua. Kita akan cek, kita bakal mengirimkan paket dulu dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3 dulu, nanti ke 1 ke 2. Oke, kita pesan lewat pakai ini. Ketiga 4 sukses ya, sukses. Terus dari 4 ke 5 sukses juga. Terus 5 ke 3 sukses juga. Terus sekarang dari 1 ke 2 sukses juga. Terus kita akan kirim dari PC 1 ke PC 3. Yaitu sama kayak tadi caranya, ini 1, 3. Apakah sukses? Nah, pasti pertama itu pasti fail dulu. Kita ulang lagi dari PC 1 lagi. 1, 3. Masih fail. Nah, baru successful. Ini dia teman-teman. Terus sekarang kita coba dari 2 ke 5. 2 ke 5. Sukses? Belum, ternyata masih fail. Kita ulang lagi dari 2 ke 5. Apakah sukses? Masih fail lagi. Kita ulang lagi dari awal 2 ke 5. Sukses ya. Jadi itu kayak ngebug gitu. Oke. Ini berhasil ya. Oke, jadi ruangan ini sama ruangan ini ternyata bisa berkomunikasi. Oke, mungkin itu materi tentang IP address dan subnetting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.